hidrogen, dan oksigen yang dapat dalam alam. Banyak karbohidrat mempunyai rumus empiris CH2O. Karbohidrat sebenarnya adalah polisakarida aldehid dan keton atau turunan mereka. Pada uji karbohidrat yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji Molis dan uji iodium. Adapun tujuan praktikum kami yaitu untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada larutan ekstrak apel setelah ditambahkan reaksi Molis dan H2SO4. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada larutan apel setelah ditambahkan larutan I2 sehingga tercampur rata. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ekstrak apel setelah dimasukkan larutan amilum dan I2 setelah dipanaskan. Yang pertama, uji Molis. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa identifikasi karbohidrat dapat dilakukan dengan berbagai cara, uji Molis dan uji iodium. Untuk melakukan uji Molis, langkah pertama adalah memasukkan 5 ml larutan secara berturut-turut ke dalam 6 buah tabung reaksi, kemudian ditambahkan 4 tetes reaksi Molis ke dalam masing-masing tabung dan diaduk hingga merata. Secara perlahan-lahan melalui dinding tabung, ditambahkan 3 ml H2SO4 dan mengamati perubahan warna yang terjadi. Setelah melakukan uji Molis, hasil yang diperoleh menunjukkan perubahan warna pada berbagai sampel yang diuji. Pada sampel ekstrak nasi yang semulanya berwarna putih setelah ditambahkan larutan reaksi Molis dan H2SO4, terjadi perubahan warna menjadi putih kekuningan yang menandakan adanya kandungan karbohidrat. Sampel ekstrak tahu putih yang semulanya berwarna putih berubah menjadi coklat, menunjukkan tidak adanya karbohidrat. Sampel ekstrak tahu kuning yang semulanya berwarna kuning berubah menjadi coklat kekuningan, juga menunjukkan tidak adanya karbohidrat. Sampel ekstrak pisang yang semulanya berwarna oranye berubah menjadi coklat yang menandakan tidak adanya karbohidrat. Pada sampel ekstrak roti yang semulanya berwarna putih terjadi perubahan warna menjadi merah yang menunjukkan adanya karbohidrat. Sementara itu, sampel ekstrak telur dan apel yang semulanya berwarna putih dan kuning masing-masing berubah menjadi coklat lembayung dan coklat yang menunjukkan tidak adanya karbohidrat. Teman-teman dapat melihat dokumentasi uji pada praktikum uji Molis. Yang kedua, uji iodium. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, sebanyak 1 ml larutan ekstrak sampel yang mengandung fruktosa, glukosa, sukrosa, maltosa, dan amilum diambil dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diletakkan di rak tabung reaksi. Lalu diteteskan larutan iodium sebanyak 4 tetes dan ditambahkan ke dalam masing-masing ekstrak sampel. Perubahan warna yang terjadi pada larutan diamati, kemudian jika mengandung reaksi positif pada uji iodium adalah mengandung warna biru. Pada tabung yang lainnya, dimasukkan 2 ml amilum 2%, kemudian ditambahkan 5 tetes larutan I2, lalu dipanaskan di tabung dan dilihat perubahan yang terjadi, kemudian didinginkan dan diamati kembali perubahan yang terjadi. Yang pertama, pada ekstrak sampel roti. Pada tabung 1 dan 2, dapat dikatakan positif pati dikarenakan terjadinya perubahan warna biru pada saat tabung dipanaskan. Kemudian pada ekstrak sampel pisang pada tabung 1 dan tabung 2 dikatakan positif glikogen dikarenakan terjadinya perubahan warna kuning kecoklatan pada saat tabung dipanaskan dan sesudah didinginkan. Selanjutnya, pada ekstrak sampel putih telur pada tabung 1 dan tabung 2 dapat dikatakan negatif glikogen dan dextrin. Kemudian pada ekstrak sampel nasi, pada hasil praktikum yang kami dapat pada tabung 1 dan tabung 2, nasi dapat dikatakan positif pati karena terjadinya perubahan warna biru pada saat didinginkan. Selanjutnya, ekstrak sampel kuning telur pada tabung 1 dapat dikatakan negatif glikogen, pati, dan dextrin. Dan sedangkan pada tabung 2 dapat dikatakan positif dextrin setelah didinginkan. Selanjutnya, ekstrak sampel apel. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan pada tabung 1 dan tabung 2 dapat dikatakan negatif glikogen, pati, dan dextrin karena tidak terjadinya perubahan warna apapun pada saat dipanaskan dan didinginkan. Pada ekstrak sampel tahu kuning pada tabung 1 dapat dikatakan positif glikogen, sedangkan pada tabung 2 dapat dikatakan positif pati. Pada ekstrak sampel tahu putih pada tabung 1 dapat dikatakan negatif glikogen, pati, dan dextrin, sedangkan pada tabung 2 dapat dikatakan positif pati. Jadi adapun kesimpulan dari pemaparan materi yang saya sampaikan tadi, bahwa karbohidrat dapat diklasifikasikan terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat yang sederhana dalam arti molekulnya hanya terdiri atas beberapa atom karbon saja,
dan tidak dapat diuraikan dengan cara hidrolisis dalam kondisi lunak menjadi karbolain. Monosakarida tidak berwarna, bentuknya kristal, larut dalam air tetapi tidak larut dalam perlarutan non-polar. Monosakarida dikembangkan menunjukkan jumlah karbon yang ada dan gugus fungsi karbonilnya yaitu aldehid atau aldosa dan keton atau ketosa, glukosa, galaktosa, dan deoksiribosa semuanya adalah aldosa.